Ulang. Selamat pagi. Udah mata gue agak ini sedikit iritasi. Kenapa? Kemarin gue ke daerah yang agak berdebu gitu loh. Ternyata selain perasaan, mata gue juga sensitif. Perasaan gue yang lembut ini ya guys ya. Ternyata mata gue juga lembut. Lemah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang baru bergabung, salam kenal. Dibantu tetapnya dulu ya. Beda Kan loh apa kabar? lembut sama lemah. Iya beda. Itu dikasih tahu sama Kak Maria. Kasih paham Kak? Kasih paham kak. Boleh kasih paham. Gue agak annoying gak sih? Enggak, malah kelihatan mesra kok. Enggak lah. Ada fasenya cinta-cintaan dan ada fasenya muak kan. Mungkin lo fasenya lagi udah cintaan, ntar juga muak. Ini kalian harus tiru ya kakak Lunar ini ya. Gimana berpacaran dengan baik, bisa tiru beliau ini. Beliau bisa dicontoh, sangat bisa dicontoh. Lemah gak ada semangat, lembut sikap dan hatinya. Selamat pagi Kak Madu. Masalah kalau Madu. gitu. Madu namanya Sisi ya kemarin ya. Ya enggak ya. Kalau pikiran gue salah, berarti lu nggak seperti itu dong. Pakai belangkon. Ada kemarin ngobrol pakai belangkon kemarin. Cuma Iya, aku nggak punya belangkon. Sebenarnya kemarin udah ngomong sama sini, kapan gue pakai belangkon gitu, tapi kayak aneh deh, nggak usah deh gitu. Malah nggak ada yang orang masuk sini malah ditanya kodamnya apa, peton apa gitu kan. Ini mendingan Takutnya ya udah. jadi identitas gitu kan, orang yang baru masuk. Padahal kita buat lucu-lucuan doang. Waalaikumsalam. Kali dia Hang Latif. Siti Kak, bukan Sisi. Oh Kak Siti. Oke. Bantu tetapnya dong teman-teman, bantu share juga. Ada orang yang pasang foto ibunya, Waalaikumsalam, Latif. bapaknya, pacarnya, suaminya, Anaknya. istrinya, anaknya, nggak apa-apa. Itu dia berarti menghargai cinta yang ada sebelum cinta itu hilang selamanya. Iya, benar sekali. Atau kucingnya, ya kan? Apapun itu. Jadi gue lucu-lucuan dong nih. Enggak dong. Itu yang kayak gue bilang. Emang ya? Iya. Jadi gue tuh berpikir, ya kalau gue lagi nyeleneh ya nyeleneh ya. Tapi kalau gue serius tuh, ya gue itu, dia menghargai cinta. Misalnya ada yang pasang alam, pasang apapun itu dia menghargai sesuatu yang indah itu atau sesuatu yang dia miliki sebelum hilang selamanya. Hilang selamanya kita kan usianya nggak ada yang tahu ya guys. Keren banget sih. Iya, enggak cuman lagi. itu. Mungkin dia akan pergi dengan yang itu. lain gitu, akan berubah pikiran gitu. Bisa. Gue nggak mau negatif ya, bagi yang lain gitu. Kesannya kayak gimana gitu kan? Tadi pagi tuh ada yang nanya nih. Ayo bantu TPM dulu dong teman-teman. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Tadi pagi jam 2:30 ada yang DM. Orangnya udah masuk belum ya? Anjay, 2:30 subuh. Iya, 2:30 subuh itu ada yang DM. Terus gue baru baca sekitar jam 3:30 ya. Kayaknya dia sedang galau ya, maksudnya sampai jam segitu belum tidur, mungkin kepikiran sesuatu. Gue bilang sih besok pagi ya bahas ya. Oke, bilang gitu. Oke mas. Waalaikumsalam. Salam. Selama ada aku masa sayang ya. Soalnya kalau gue pakai kacamata kayak aneh deh, tapi nggak usah kayak rame gitu. Ya tetapnya dulu dong 10 Ki. Iya, 10K ya. Cepet lah, bisa lah. Jadi pertanyaannya gini, pertanyaan dulu ya gue ini ya. Mas, kenapa dia dulu yang ngejar-ngejar aku, giliran aku udah membuka hati, udah dapat,
kok dia malah menjauh, kok berubah, kayak berubah gitu. Pertanyaan seperti itu. Kenapa dia dulu sangat effort banget ngejar, tapi sekarang giliran udah mau si ceweknya itu membuka hati, udah deket lah. Kenapa sekarang dia kayak berubah gitu? Ada pertanyaan seperti itu sih. Kan perasaan udah dibahas ya itu ya. Enggak, jadi banyak ini, ntar deh gue ini. Ya 10K dulu ya. Coba teman-teman, menurut teman-teman apa itu? Kenapa dulunya effort tapi giliran udah dapet jadi berubah gitu? Ini belum pacaran ya teman-teman ya, belum pacaran. Baru masih tahap, sebenarnya tepatnya ngedeketin sih. Tap-tap ya, repost, posting ulang. Coba menurut kalian apa? Kita bahasa cowok, ikan ngapain dipancing 2 kali? Kalau bahasa cowok, ikan ngapain? Ada yang seperti itu ya. Yang lain? Ya menurutku itulah manusia kadang mudah berubah ya. Adakah jawaban lain? Jawaban yang lebih membutuhkan pro dan kontra. Bukan, jadi nggak cuma sekedar kulit. Kalau seperti itu tahu, manusia berubah ya tahu. Gitu. Iya itu tahu. Terus begini tahu. Cuman kenapa gitu loh? Coba kita kulik dalam diri kita gitu. Ada apa? Gitu. Karena gini, manusia itu kan punya ruang-ruang kosong ya teman-teman. Manusia itu hati dan perasaannya punya ruang tersendiri, kosong. Ada kekosongan di situ ya kan. Manusia mungkin ada yang di fase seperti itu gitu kan. Lah, ketika seseorang itu datang ke kita, itulah gunanya dia buat jadi pelajaran buat kita gitu. Kayak pantulan. Kita tuh sebenarnya ditemukan oleh manusia yang lain tuh sebenarnya untuk belajar. Gitu, untuk belajar. Satu itu. Ketika gini, ketika ada ruang kosong, mungkin ya, dia ngedeketin gue juga suka nih lama-lama gitu, karena dia perhatian misalnya gitu. Misalnya dia perhatian. Sebenarnya kita tuh sedang membutuhkan, kita sedang membutuhkan perhatian itu karena kita mungkin terlalu sibuk, mungkin terlalu kesepian gitu kan, sehingga tidak bisa memperhatikan diri sendiri. Makanya ada ruang kosong itu, ruang kosong yang disebut butuh perhatian itu tadi. Lah ketika ada orang mendekat dengan perhatian, dengan full perhatian misalnya, berarti orang itu kan menuangkan energinya ke kita kan ya, gitu loh, menuangkan energinya ke kita. Ketika dirasa dia udah capek atau udah dirasa di kita udah maksimal nih, udah penuh nih gitu, lah energi seseorang itu bisa jadi akan berkurang gitu loh, karena udah ditaruh di depan gitu loh, udah dituangkan di depan gitu loh, untuk mengisi kekosongan kita gitu. Lah makanya ketika energi udah habis, makanya jadi biasa aja. Jadi dalam artian ya udah cukup nih gitu. Terus ada ruang kosong lain, mungkin kita merasa kesepian, merasa butuh perhatian, atau mungkin butuh materi. Itu kan ada ruang-ruang kosong sendiri di hati kita tuh. Tergantung butuhnya apa. Sebenarnya itu kita bisa belajar gini. Oh ya berarti selama ini gue tidak memperhatikan diri gue sendiri ya gitu. Oh berarti gue selama ini kurang ini ya. Lah pelajarannya tuh di situ sebenarnya. Kalau kita mau ngulik lebih dalam ya gitu. Waalaikumsalam kan ini. Salam. Ya kalau cuman sekedar, ya mungkin manusia ada bosannya, ada begininya memang iya. Cuman kenapa bisa jadi bosan, kenapa bisa jadi berkurang gitu kan. Dulu effort banget ngejar, sekarang udah dapat, jadi biasa aja. Ya mungkin karena dulunya kita terlalu apa ya bukan menutup ya, dalam artian menuntut dia untuk memperhatikan kita lebih gitu. Energi itu kan ada habisnya teman-teman ya. Energi ada habisnya gitu loh. Ketika dia udah merasa semua udah gue kasihin ke lo gitu, ya udah waktunya gantian. Tapi mungkin kita nggak sadar gitu loh, maunya kita diperhatiin terus gitu kan, nggak ada feedback gitu loh. Makanya lama-lama energi kan habis kan, energi habis ya udah jadi biasa aja gitu. Aku ngejar Mas Mulia deh. Banyak. Yang ngejar-ngejarkan ini juga banyak ya.
Lah makanya aku bilang tadi perlunya belajar tuh gitu. Ketika seseorang dekat sama kita atau datang ke kita, itu kita harus belajar bercermin dalam artian oh ya, kalau gue terima dia karena dia perhatian banget, berarti kita kekurangan perhatian. Kekurangan perhatian dalam artian dari diri sendiri ya. Ketika kita ngerasa diri sendiri udah cukup perhatian ke diri kita sendiri, itu udah aman sebenarnya. Nggak butuh perhatian orang lain sebenarnya. Gitu. Butuh ya apapun itu, nggak cuman perhatiannya. Apapun itu, kalau kita udah merasa cukup dengan diri kita sendiri, kita nggak butuh orang lain. Dalam artian nggak mengharapkan itu gitu loh. Jadi adanya feedback. Oh dia baik sama gue juga baik sama dia. Dia perhatian sama gue perhatian sama dia gitu. Mau nih nggak Wina? Halo. Waalaikumsalam, selamat pagi. Yang baru bergabung. Manusia menuntut manusia yang lain itu Repost karena dia merasa dia kekurangan kan. Gue kekurangan dalam hal ini, gue nuntut orang lain untuk melakukan ini gitu kan. Jadi sebenarnya diri kita tuh bisa mencukupi diri kita sendiri gitu loh. Ya gak sih Kak Wina? Tapi berhubung kita selalu merasa bergantung sama orang lain, jatuhnya yaitu tadi mengharap orang lain. Ketika energi orang lain udah habis, ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Asik Kak. Bantu tap-tap ya guys. Iya belum 10K nih. Belum 10K. Makanya dalam hubungan tuh ya kalau bisa diusahakan jangan saling menuntut ya. Jadi kita ada feedbacknya gitu loh. Mungkin ya ketika dia nggak ada, mungkin pertanyaannya kan gini, kenapa bang, kenapa mas, dulu tuh dia ngejar-ngejar aku banget gitu, effort banget, segalanya diusahain. Tapi sekarang giliran udah aku membuka hati, udah deket kok dia jadi berubah gitu. Lah mungkin karena dulu terlalu menutup diri gitu loh. Menutup diri sehingga itu orang tuh menuangkan tenaganya, menuangkan energinya tuh benar-benar fokus ke kita gitu. Yang namanya energi manusia itu kan bisa habis ya teman-teman ya. Ya perasaan itu termasuk salah satu energi kalau menurutku. Nah ketika udah habis itu gantian nih gitu kan. Karena tarik menarik energi dalam sebuah hubungan tuh ya harus kita rasakan gitu. Kalau dia baik ya kita berusaha untuk baik gitu. Memang awalnya mungkin kita nggak ada rasa gitu. Ya baik aja dulu meskipun kita nggak ada rasa gitu loh. Jangan terus ngentengin, ngawur gitu kan. Makasih Kak Vina. Ditegur orang tua kali jadi mundur teratur. Enggak. Ini kita ngomongin masalah dua ini ya, dua insan. Nggak ada hubungan sama keluarga atau apa. Kadang-kadang kan kita merasa gitu ya, di tengah jalan kita tuh yang tadinya suka jadi nggak suka gitu. Yang tadinya kita effort terus tiba-tiba lemes gitu. Udah deh, gue nyerah gitu kan kadang-kadang. Begitu aja sebaliknya, kadang-kadang kita dikejar orang gitu kan, terus kita santai-santai aja gitu kayak alah yaudah deh gitu. Tapi giliran orang itu mundur, ntar balik ngejar. Ya itulah namanya tarik menarik energi. Asikannya nih Chill. berkah. Lancar Kemudian di rezeki ya. posisi itu. Kan ini pamit kah? Ya bener. Nanti jatuhnya egois ya. Kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak membuka hati untuk kita, ya kita jatuhnya menghabis-habisan energi gitu. Makasih Kak Katrin. Makasih Kak Nin. Salam Arsen. Makanya jangan gini ya. Oke, mungkin memang kita tertarik, mungkin kita suka. Tapi dari apanya nih gitu. Itu bisa kita pelajarin kok gitu. Gue suka sama dia dari apanya ya gitu. Kalau kita suka sama dia dari perhatiannya, mungkin kita tuh butuh perhatian gitu. Berarti diri kita selama ini kurang perhatian gitu. Perhatian itu bukan dari orang lain ya teman-teman ya, dari diri sendiri tuh. Mungkin karena kita terlalu sibuk, terlalu kesepian, sehingga tidak bisa memperhatikan diri sendiri malah gitu. Jatuhnya minta perhatian sama orang lain gitu kan. Makasih ya. Kunti. Waalaikumsalam, Arsen. Ya dalam hal apapun itu ya, nggak cuman perhatian ya. Banyak ruang di hati kita tuh sebenarnya yang kosong, yang belum terisi gitu kan. Banyak ruang kosong di perasaan ini yang kita sendiri harus tahu ini maunya apa sih gitu, sehingga kita tidak menggantungkan perasaan kita ke orang lain gitu loh. Kalau sakit ya udah sakit aja sendiri gitu, nggak usah nyalain orang lain. Pada akhirnya
mengeneralisir bahwasanya si cewek begini, si cowok begini gitu. Enggak, sebenarnya semua berangkat dari kita. Kasih kopi pahit. Orangnya udah masuk belum ya yang lain? Tapi udah lah, kalau masuk suruh gue puter aja. Ria, teman-teman dibantu tetapnya, kurang dikit lagi. Tap-tapnya masih dikit loh. Teman-teman apa kabar hari ini? Salam kenal ya yang baru masuk ke room ini. Salam kenal. Salam kenal dari kita. Bantu repost, posting ulang ya. Ruang kosongnya mau diisi apa enaknya? Ya terserah kita. Kita yang tahu. Kita yang tahu kita nih kesepian nggak ya? Berarti kalau kesepian kan butuh perhatian, gitu. Waalaikumsalam. Kalau kita mungkin kurang materi, ya kita bisa nyari materi sendiri, gitu kan. Kalau kita ngerasa gue kosong di bagian religi gue atau spiritual gue, ya itu diisi sendiri gitu. Nggak usah menggantungkan sama orang lain gitu. Kita bisa belajar dari orang lain yang datang tuh hanya untuk belajar, bukan tempat untuk mengobati luka kita, menggantungkan diri kita. Enggak. Orang lain tuh datang hanya untuk kita tuh disuruh untuk belajar gitu loh. Kayak pantulan cermin gitu. Udah telanjur sendirian kadang jadi nggak butuh apa-apa ya. Ya kadang-kadang kalau orang udah ngerasa penuh ya, perhatian ke diri gue udah cukup, perhatian ke ini gue udah. Pada akhirnya kita akan perhatikan orang lain. Nah ini loh kuncinya. Kenapa kita jadi perhatian sama orang lain, tapi tanpa ini ya, tanpa sesuatu ya, kayak ada maksudnya keinginan tertentu nggak? Ya kita perhatian orang lain, perhatiin aja gitu. Jadi nggak punya keinginan apa-apa ya. Kita baik sama orang lain ya udah baik, tanpa minta imbalan atau balas budi, enggak. Jatuhnya seperti itu. Ketika kita udah merasa cukup, terus kita akan menyalurkan energi itu ke orang lain. Tapi ya udah, maksudnya baik aja gitu. Kalau ada orang baik ya baik. Kalau ada orang butuh perhatian ya kita kasih perhatian. Tapi bukan berarti kita mau menarik dia untuk jatuh ke kita, enggak. Atau mengikat atau apa, enggak. Kak Neni pagi ini kenapa tumben gatel? Godain Mas Herdi terus. Enggak, karena ini tuh lagi galon dia. Nggak biasa-biasanya. Enggak gitu. Lagi galon. Jalan pagi ya. Ya begitu. Mungkin ada yang ini. Ya itulah teman-teman jawabannya ya. Salam. Untuk yang nanya kenapa dulu dia effort sekarang nggak, giliran udah dapat gitu. Itu ya kira-kira begitu jawabannya. Kalau namanya orang bosen, orang itu manusiawi. Jawaban seperti itu ya manusia. Tapi kita kulik lagi ke dalam, ya sebenarnya gitu. Kita tuh bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri kok dalam diri kita gitu loh. Gak usah nunggu orang lain deh gitu. Tapi kadang capek juga tuh selalu ada di high frekuensi, kadang pengen hilang bentar. High frekuensinya karena dipikirin. Jadi nggak semua itu harus dipikirin gitu. Ya udah dijalanin, dirasain gitu, dinikmati gitu. Segala sesuatu yang dipikirin pasti capek. Tapi kalau kita menikmati, ya capek tapi nggak yang secapek kita makai pikiran terus gitu. Itu ya, yang mungkin masih penasaran maksudnya. Ya itu tadi jawabannya. Gue dulu di-effortin banget kok sekarang enggak gitu kan. Tiba-tiba gue ditinggal, ntar ada bahasa ghosting gitu. Ada bahasa PHP gitu. No, sebenarnya manusia tuh seperti itu wajar karena masih tahap pencarian gitu, sama-sama mencari gitu. Sama-sama punya dua kehendak, sama-sama punya tujuan gitu. Itu yang susah. Waalaikumsalam. Dinikmati kayak ngopi ya, iya, dinikmati aja gitu. Kalau kita ngerasa capek, emang tiap hari capek guys. Karena masalah, problem, kerjaan, keluarga itu setiap hari akan muncul dalam kehidupan kita. Ya itulah, selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup ya akan seperti itu. Gak mungkin kok. Tiba-tiba, gue capek, gue pengen istirahat dulu. Tapi diistirahatin beneran malah repot.
Sampai mikirin Nick dia ngelarin kode apa, jadi ngelarin kuota apa. Ya amin kak, sukses dan bahagia juga pak. Ngeluarin kuota apa? Kalau quote masih bisa dilawan ya. Kalau Kodak nggak bisa dilawan. Udah ganas. Minimal ngemil. Iya. Enggak. Dalam rumah tangga pun juga seperti itu. Jadi kenapa ya dulu Natali manis gitu, kok sekarang berantem mulu? Apa kebalikannya? Dulu berantem terus, sekarang manis ya gitu. Sebenarnya saling menyadari, sama-sama saling menyadari bahwasanya dalam suatu hubungan tuh butuh dua feedback ya, maksudnya timbal balik gitu. Dua-duanya setara gitu. Kemarin ada yang typing setara dalam hal pemahaman, itu bisa. Setara dalam hal perasaan bisa. Karena udah sama-sama menyadari gitu. Gue butuh lo butuh gue, saling mengisi. Pada akhirnya nggak ada yang capek gitu. Kalau yang satu terlalu mengisi, terus yang satunya biasa aja, ya capek yang satunya nanti. Akan ada saatnya dia lelah, meletakkan segala sesuatu. Ya udah deh, gue capek, gue lelah gitu. Iya, ayo bahas setara, boleh sini kalau mau naik sini. Setara tuh apa sih gitu dalam sebuah hubungan gitu. Setara tuh apa sih dalam kehidupan ini gitu. Bisa dibahas ini, bismillah. Kalian lebih mending jadi orang bertahan sama pasangan tapi apa namanya? Iya, setara Kebanyakan. sama. Ya kalian harus ngebaca ya sama pasangan tuh kalian setaranya dalam hal apa. Bisa setara dalam finansial, bisa setara dalam artian spiritual, bisa setara dalam artian apalagi ya, hobi gitu kan. Kan ada juga orang yang gue hobi main pedal. Gue kemarin main pedal. Terus ada orang yang hobi main pedal, ya udah kalian harus mengerti dulu itu gitu. Kalau kalian udah ngerasa setara dalam itu, ya mungkin hubungan kalian bisa dibilang itu bagus ya gitu. Tapi ini dari segi masih setara dalam artian itu ya, belum visi misi segala macam. Kadang udah setara pun dalam segi harta, tapi kadang visi misinya suka berbeda gitu. Iya, Misalnya- intinya setara dalam pemahaman itu tadi nih. Jadi pemahaman dalam segala hal saling menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu. Yang satu, ini kalau ngomongin masalah uang ya, ini yang satu mungkin, wah kayaknya suami gue lagi gak ada duit nih, atau mungkin belum kerja nih gitu. Itu pemahaman. Oh ya, gue dulu deh gitu. Atau sebaliknya, atau mungkin istri gue lagi capek nih, gue dulu deh yang nyapu, yang ngepel, yang cuci piring. Itu pemahaman. Itu pemahaman. Jadi benar, setara dalam pemahaman. Jadi kalian pahami itu dulu ya. Jadi insya Allah kalau kalian bisa memahami itu, kalian jadilah manusia high value ya kan. Manusia high value itu dia nggak menanggapi banyak hal, tapi dia lebih kayak dia berpikir ke dirinya sendiri. Itu campuran antara, di situ ada stoikism juga, kayak tidak terlalu mempedulikan situasi dan keadaan, tapi dia hanya bisa membaca dan memahami. Istilahnya tidak banyak berbicara, tapi lebih banyak untuk actionnya gitu. Jadi nggak semuanya lo harus paksain pasangan lo harus begini, pasangan lo harus begitu. Iya. Lebih generalnya nggak cuman ke pasangan ya teman-teman ya, ke keluarga, ke Iya. orang tua, ke anak gitu, ke teman. Itu memang yang kita harus semua berangkat dari diri sendiri. Kita jangan menggantungkan sesuatu kepada orang lain gitu. Kalau kita udah menggantungkan sesuatu kepada orang lain, ya bersiap-siap untuk kecewa gitu. Gitu. Sri Kandi mau naik bisa on cam nggak? Iya, yang mau naik teman-teman nggak apa, tapi satu orang dan harus on cam ya. Benar nggak sih, setara itu banyak versinya. Pada intinya setara itu seimbang dari segala. Iya, memang banyak versi. Om. Versi itu kan tergantung fase ya, dimana pemahaman orang itu lagi di fase mana gitu kan.